Oke, sudah mulai. Pak Rizan Jack Popcom. Apa kabar Pak Rizan? Woi, Bos Julian. Apa kabar? Baik Pak. Orang Kendari. Jadi kurus diet itu Pak. YouTube ini siapa? YouTube ini. YouTube. Siapa ya? Ini yang belum pernah gabung nih kayaknya Teddy Tekom nih. Pak Tamrin apa kabar? Pak Triat sama Mas Wahyu. Oke. Malam hari ini kita ada bahasan tentang Dell E7240. Bahasan malam ini lebih cenderung ke kasusnya mati total ya. Jadi Dell E7240 ini Goliath 12 skematiknya ini. Bahasan malam ini kita akan banyak titik beratnya ke metode memetakan area masalah. Jadi teman-teman sudah baca skemanya. Ketika mau eksekusi itu harus bagaimana sih kita mulainya, tahapannya bagaimana. Nah, ini yang jadi bahasan adalah kasus laptop mati total. Kita akan coba belajar memetakan area masalahnya, kemudian bagaimana langkah-langkah eksekusinya supaya efektif, efisien, dan tidak boros makan komponen. Ini saya ceritakan sedikit kasus yang saya alami minggu lalu. Ya. Mobil aja kalau mau di mobil. Tadi buka dulu pintunya. Buka pintunya biar ada anginnya, yang tutup semua ya. Depan nggak apa, depan sana, depan. Tapi nggak pakai kuotamu tak pindah. Bentar. Kok nggak muncul ya? Wah, ini udah pada masuk. Oke. Saya kok kehilangan dokumennya.
Ya, sudah ketemu datanya. Tuh, ini mana? Pesertanya ada di tab ini ya. Pak Fauzi udah muncul. Hah, baru pulang, Pak. Assalamualaikum. Ya, baru sampai. Sehat ya? Oke. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita malam ini bahas eh, kasusnya Dell E7240. Titik beratnya bukan di solusi perbaikannya apa ya, tapi yang saya ingin sampaikan malam ini adalah bagaimana metode kita dalam memetakan masalah, area masalah. Jadi kita buat peta dulu dari si motherboard Dell ini. Jadi saya punya kasus ini, case ini saya dapat minggu lalu. Serinya adalah Dell E7240 ya. Dengan kondisi laptopnya adalah mati total ya. Oke. Kasusnya adalah Dell E7240. Kondisinya adalah mati total ya. Nah, ini seri ini laptop Dell E7240 Latitude itu kan Dell seri bisnis ya. Jadi dia punya proteksi berlapis. Tidak seperti kalau kita ketemu laptop yang seri-seri consumer grade. Ya, kalau Anda ketemu Acer seri apa? Aspire, kemudian Dell-nya Inspiron itu kan masih umum, sirkuitnya standar. Biasa. Ngomong-ngomong presentasi saya belum muncul ya? Saya ngomong dari tadi gambarnya belum keluar ya. I'm sorry. Oh, pada diam aja, saya baru sadar ini kok mukanya diam semua. Oke, coba. Aduh, panjang lebar gambarnya belum keluar. Sekarang sudah? Oke, sudah Pak. Oke, udah. Oke, Alhamdulillah. jelas. Maafkan. Saya pikir sudah tadi udah muncul. Sampai mana tadi kita? Seri Acer Inspiron. Nah, Acer Inspiron. Nah, itu ya? yang saya ingin. Ada, Yang lain ya? sudah. Ada nggak Acer Inspiron, Pak? Dell Inspiron ya. Dell Inspiron, oke. Ingat. Dell Inspiron Dell. Ya. Oke. Ya. Nah, jadi kita sering temukan kalau di laptop-laptop yang consumer grade ya, bukan yang bisnis, itu kalau rusak dia sederhana saja. Kalau mati total, area masalahnya sangat simpel. Pasti kalau tidak power selector 3 volt 5 volt EC RTC BIOS itu aja. Nah, untuk laptop yang seperti ini, contoh Dell Latitude atau seri ThinkPad series ya, terutama T series itu proteksinya berlapis. Seperti halnya juga kalau Anda ketemu mainboard di MacBook Apple, logic boardnya itu juga proteksinya berlapis. Memang garis besarnya tetap sama seperti kita temukan di laptop pada umumnya ya. Area masalahnya ya hanya itu saja, nggak kemana-mana, tetap di blok ini, tapi dia punya sirkuit-sirkuit tambahan. Nah, biasanya kalau teman-teman kurang jeli dalam membaca skemanya, akhirnya ada yang terlewat.
yang harusnya masalahnya simple dan sederhana, tapi karena memetakan area masalahnya belum detail, jadi kemana-mana kerjaannya, mati total akhirnya sampai ke chipset. Ya, oke. Nah, dalam kasus ini saya akan bahas Dell E7240, ya. Kode seri skemanya ini Goliath 12 inch. Kemudian apa ini? Ini Haswell ya, Gen 4. Haswell Gen 4, Intel Gen 4, kemudian kondisinya mati total. Area masalah dari Dell ini jelas ya, tetap kalau kita tahu mati total pasti di area power selector, blok 35 volt, RTC, EC, dan BIOS. Areanya itu saja, tidak pindah kemana-mana. Untuk Dell, mari kita petakan sama-sama ya. Kita mulai dari power selectornya dulu. Untuk cari area power selector mudah ya. Searching kata kuncinya adalah charger. Ya, Anda search di PDF di skemanya kata kuncinya charger. Area yang nanti nah ini contoh ini. Langsung ketemu ya, charger. Ini IC charger. Oke. Area masalah 1 itu di blok power selector. Di area power selector ini sinyal yang berkaitan apa? Satu adalah ADP FET dan BAT FET. Oke, itu satu. Ya, ini area yang penting. ADP FET dan BAT FET itu apa? Ini. Bagian depan ini ya. FET yang fungsinya untuk meneruskan power dari charger. Oke. Ini area pertama, kemudian di sirkuit power selector ini ada lagi yang penting sinyalnya, cuma satu lagi adalah ACOK atau keterangannya laporan power adaptor masuk itu ya. Di motherboard ini nama sinyalnya adalah ini ACOK, kemudian berubah jadi ACAV in. Di motherboard ini nama sinyalnya adalah ACAV _in. Nah, di motherboard ini ya. Tapi nama di IC chargernya tetap sama ya, ACOK. Dia dapat tegangan dari rack N di BQ 24715. Rack N ini nilainya 6 volt dibagi 2. Jadi kira-kira dia dapat di sini 3,3 volt ya. 121 sampai 100 kilo. Jadi di sini 3,2 volt kurang lebih. Kemudian area ini yang sinyal yang penting hanya itu saja. Umum ya, kalau sirkuit charger biasanya umum, tidak ada perbedaan antara satu mainboard dengan mainboard yang lain, kecuali biasanya di laptop HP terutama yang ada jarum pin jarum tengah di laptopnya, di soketnya itu biasanya ada sinyal tambahan yang bikin dia tidak mau hidup. Kita akan coba cari PCIe SMS. Laptop Dell ini apakah pakai jarum? Kita cek ya. DC inject plus, DC inject min. Jack B-nya langsung ke ground. Jack plusnya langsung ke power sini. Ada sirkuit sinyal AC disk, soft start dan macam-macam. Nah, ini ada sirkuit tersendiri nih. Ya.
Blok depan ini PQ6B dan PQ6A itu mengendalikan PQ4. Oke. Kemudian ada power supply ID ya. Ini power supply ID-nya kalau di Dell nggak perlu terlalu dipusingkan karena power supply ID-nya hanya proteksi untuk charging. Jadi kalau power supply ID-nya bermasalah, PSID ini bermasalah, laptop hanya tidak mau ngisi baterai tapi tetap hidup. Lain cerita dengan laptop HP. Di laptop merek HP itu kalau seri tertentu ya, colokan chargernya nggak sama. Jadi Anda pakai colokan charger yang universal itu dan dapat yang nggak sesuai, laptopnya nggak mau nyala. Ya, mungkin teman-teman pernah nemu ya di HP seri G42, di HP seri Pro itu kasusnya seperti itu. Kalau pakai colokan adaptornya tidak sesuai atau pakai charger KW nggak mau nyala. Ya. Nah itu Pak Indra sering nemuin. Itu dari PSID. Nah bedanya kalau di Dell ini PSID-nya benar-benar pakai data. Isinya adalah sinyal data. Kalau yang di HP itu sinyal tegangan. Jadi nilai tegangan tertentu, maka power diizinkan masuk. Kalau di Dell ini sinyal ini data. Dia pakai one wire communication ya. Pakai IC-nya seri Dallas SC sekian. Itu ada di dalam IC charger, di dalam charger Dell ada IC itu gunanya untuk nanti dia ngobrol sama EC ya, dari PSID ini akan dihubungkan ke EC dan adaptor dikenali baru proses charging diizinkan. Nah, PSID ini bisa dimatikan lewat PSID disable dan macam-macam itu, ada sirkuitnya ya. Hari ini kita bahas ini kalau pengen baca yang ini ke Jogja aja nanti, atau Anda latihan sendiri di rumah juga bisa baca karena panjang kalau baca ini. Malam ini nggak selesai. Nah ini ya Dell, sinyal apa tadi? PSID. PSID jalur ini line komunikasi adaptor ke EC ya. Jadi ini harus ada kalau mau charging, tapi kalau untuk hidup di Dell ingat ya, hanya untuk proses charging saja ya. Jadi ini nggak ada, laptopnya tetap hidup, beda dengan laptop HP. Ini parameter area masalah di power selector ya. Dengan kita baca Anda buka ini ya, panduan reparasi kompal power selector, area masalahnya apa aja sih. Biasanya umumnya secara umum dia cuma bagian baud FET sama RB FET ya. Baud FET dan RB FET itu ini adalah ini adalah ADP FET dan satu lagi RB FET ya. Nah, bukan baud FET ini, RB FET. Kalau pakai adaptor RB FET. Kalau baud FET itu yang pakai baterai. Adaptor FET, ADP FET ini adalah adaptor FET, ini yang pertama. RB FET itu adalah yang kedua. RB FET itu yang ini. Ini RB FET. RB FET itu gunanya untuk ngeblok arus dari baterai ya. Dari baterai, dari VCHGR ini supaya tidak tembus ke belakang sini. Makanya saat laptopnya tidak pakai charger, tegangan dari baterai nggak bisa tembus ke DC SS karena diblok oleh dioda. Ya, itu gunanya RB FET. Kalau Anda jumper power selector saat terjadi kasus tegangan macet, yang boleh di jumper itu hanya ADP FET. RB FET nggak boleh di jumper. Ya, kalau ini boleh di jumper nih. Ya, RB FET jangan. Kalau RB FET di jumper nanti saat Anda pakai adaptor saja, baterai terpasang duluan kemudian colok adaptor, jadinya konslet.
Ya, sebisa mungkin tidak perlu jumper, dinormalkan saja. Area power selector, kemudian area kedua, ya. Cukup area power selector, nanti pertanyaannya saya buka setelah kita bahas petanya. 3 volt 5 volt. 3 volt 5 volt di Dell ini sederhana, saya tidak perlu bahas banyak. Seperti biasa, power masuk, keluar VREF 3, VREF 5, VREF, kemudian perintahnya CS1, CS2 jalan, ya. Di sini dia pakai perintahnya adalah EN1 dan EN2, ya. TPS 51285. EN1, EN2 jalan, kemudian kita petakan dulu. Ini dari mana EN-nya? Sorry. EN ini kita cek dapat dari sini, ya. EN asalnya dari sini, sinyal ALW on. ALW on dapat dari apa ini? Power SRC, belum jelas. Dari SMSC, MSC 5075 ALW on. Oke. Berarti petanya gini. 2, kita petakan ya. 3 volt, 5 volt. Syarat kerja IC Anda TPS apa tadi? 51285 enable pin. Enable-nya ada di pin 20 dan pin 6. Pin 6. Sumber sinyal AL on dari EC. Kodenya MEC. MEC berapa tadi? MSC 5075. Ini masih kita petakan, nanti baru dibaca bagaimana menyimpulkan area masalahnya. Oke, 3 volt 5 volt standar, pengecekan standar ya, ada komplit tidak, kemudian fed bagus enggak, 3 volt 5 volt jalan. Intinya pastikan 3 volt 5 volt jalan. Ya. Itu. Kalau ALW on nggak jalan, berarti nanti kita pastikan ALW on-nya harus jalan, ya. 3 volt 5 volt beres. Di sirkuit ini laporan power good-nya jadi satu ya, ALW power good 3 volt 5 volt. Digunakan dikirim ke EC ya, kembali ke EC. Power good dikirim ke EC. Oke, ini poin yang penting pada motherboard ini. Kemudian ya benar, hanya ke EC saja. Jadi sirkuit 3 volt 5 voltnya urusannya ya adalah dia butuh power ya dari power selector DC1 power SRC. Kita udah punya datanya tadi, sirkuit seperti apa. Kemudian dia akan mendapat perintah dari apa ini? EC, sinyalnya ALW on, untuk mengaktifkan 3 volt 5 volt, baru kemudian laporan power good kembali ke EC. Nah, di sini kita harus cek berarti. Karena untuk enable coil ini, power di SMPS-nya harus menunggu perintah dari EC, berarti kesimpulannya EC harus hidup dulu. Nah, kita masuk ke sini. Kesimpulannya adalah blok 1, blok 2 power area 3 embedded controller EC. Embedded oke.
masuk ya. Pak Cik Kurnia Effendi, selamat datang. Oke, nah EC ya, karena kita tahu 3 volt 5 voltnya harus jalan, sedangkan area ini dapatnya dari perintahnya ALW on harus dari EC harus jalan. Maka kita akan cek dari mana EC ini dapat daya. Coba Anda perhatikan pin VCC powernya ini. Dia dapat dari 3 volt ALW, 3 volt ALW, 3 volt ALW sama RTC cell. Nah, ini Anda perhatikan. Berarti chip ini untuk hidup dia butuh baterai CMOS. Ada nggak yang pernah kerja laptop Dell mati total, ada putar-putar reparasinya karena sampai kemana-mana. Ternyata yang terjadi adalah baterai CMOS-nya habis. Saya pernah itu kerja di Dell E6320. Itu. Saya reparasi pertama, datang kembali laptopnya konslet, perbaikan sudah hidup. Saya pulangkan ke orangnya, dalam waktu 1 minggu itu laptop kembali lagi ke saya, kondisi mati lagi. Saya cek semua sirkuit nggak ada yang short, normal, tapi nggak mau nyala. Regulator saya paksa jalan satu-satu. Jadi enable-nya saya buatkan sendiri pakai power supply ya, pakai sinyal enable 3,3 volt. Semuanya jalan, kecuali V-core yang memang nggak bisa diaktifkan. Itu jadi saya otak-atik sampai pusing saya sampai angkat EC-nya saya ganti karena apa EC-nya rusak. Ganti EC nggak kerja juga. Kemudian saya teliti satu-satu, rupanya syarat kerja EC-nya salah satunya ada RTC cell. Akhirnya saya ukur baterai CMOS, ternyata cuma 2,5 volt. Begitu ganti baterai laptopnya hidup. Ini itu sering terjadi. Sudah pernah kejadian sekali itu saya. Jadi kalau ketemu SMSC itu hati-hati. Dell terutama ya. Nah, ini kita petakan dulu syarat kerjanya. 1, VBAT dari baterai CMOS. Kemudian VTR dari 3.3V ALW. Nah, di sini kita cek 3V ALW ini asalnya dari mana? Kalau asalnya adalah dari tadi, ini si sirkuit power ini, maka kita aman. VREC 3, kita cek VREC 3, nama sinyalnya 3V3D ALW2. Padahal tadi nama sinyalnya adalah 3V3ALW U38. Lah kok nama sinyalnya beda, ora sambung. Mungkin ada sirkuit pemisahnya, kita cek. Ya. Ini dari sini asalnya ternyata. 3V3ALW yang dari IC ini tadi. Ya, dari sini 3V3ALW ini. Sebelum masuk ke sini itu lewat PJP7 berubah nama jadi 3V3ALW U38. Jadi ini adalah sinyal tegangan yang sama, sumbernya adalah dari IC 3 volt 5 volt. Asalnya dari pin VREC 3 ya. Oke, nah di sini kita cek VREC 3 U38 PU100 ya, maaf. Di PU100 TPS 51285. Anda petakan seperti ini. Kemudian cari lagi syarat kerja EC. Baca dulu kira-kira saja kan kita nggak paham ini. Dari seluruh syarat kerja EC ini, pin-pin ini fungsinya apa aja namanya. SMB, JTAG ini nggak jelas fungsinya. EC wake, ini ada maknanya ya.
EC wake mungkin ada maknanya. Nanti kita catat dulu nama sinyal ini, EC garis bawah wake. Oke. Gunanya apa ini, kita catat sinyal-sinyal penting ini supaya nanti kalau Anda mentok sampai ketemu 3 volt 5 volt sudah kerja, power selector sudah jalan, harus ke EC, Anda sudah punya bayangan apa saja yang harus dicek. EC wake, kemudian ada sinyal lagi AC ini di sini, AC AV in, tadi kita udah tahu pas di sini ya. ADP FET, power selector, nama sinyal laporannya adalah AC AV in, AC AV in. AV in, AC AV in underscore NB. SLP ini kerjanya nanti LPC frame jalan di awal tapi tidak bisa diukur. Clock kristal udah tidak pernah lagi diukur karena jarang sekali rusak. Rem diode ACAV in, no, ada 2 sinyal rupanya, ACAV in NB dan ada satu lagi ACAV in, kira-kira saja saya. Terus ada nama sinyal lagi ALW on, ini kan untuk enable 3 volt 5 volt. Terus ada sinyal lagi power underscore SW underscore in, POA wake nggak tahu. Jadi kalau Anda lihat nama sinyal seperti ini yang kira-kira Anda tidak bisa tebak apa fungsinya, abaikan saja biar tidak pusing. Kalau pusing nanti diputar-putar. Oke, kita cek lagi ada. Nah ini kita lihat, ini sinyal penting nih. Kira-kira RSM reset ini output ya. Sinyalnya adalah PCH RSM RST. Agar ini sinyalnya PCH RSM RST. PCI wake nggak terlalu penting, itu gunanya untuk membuat laptop hidup lewat LAN. CO power button, ada sinyal itu CO power button. Halo, maaf. Halo, kok hilang nih? hilang, maaf, hilang. Tadi saya sampai mana? Anda lihat saya sampai mana tadi terakhir? SW. Baru nulis tuh. Iya, sinyal apa tadi terakhir yang saya tulis? WR. Yang mana? Power SW in? Ya. ALW on, power SW in terakhir. Oke, saya udah maju 2 sinyal. Baru sadar kalau putus kok hening, nggak ada suaranya. Mana tadi power SW in? Nah ini power SW in ya. ALW on. Kelihatan Pak Guru. Apa? Gambar nggak ada di sini. Gambarnya kok nggak nongol. Ada. Iya, buru. Bilang. Koneksi terputus, maafkan. Oke, udah muncul gambar saya. Belum? Belum. Nggak ada. Sudah ini. Nggak ada. Mana nih? Coba cari. Oh iya. Sudah. Ada. Sudah. Kayaknya yang lalot. Sudah ada, Pak. Saya ada. pin ke main screen ya. Ya, saya pin. Gini, udah bisa. Ini gimana? Nggak kelihatan. Tadi. Ini sudah. Ya. Begini ya. Oke.
Udah muncul belum gambar ini? Sudah? Ya, Belum. Oke. Belum? Saya tak kelihatan. Belum guru. kamera masing-masing yang muncul nih. Ah, ini sudah. Kok jadi berlapis-lapis gitu? Dia berlapis. Tes mic. Oke. Coba. Baru mulai Pak ya? Sudah jalan setengah jam, Pak Aco. Astaga. Saya ulang. Tinggal. Oh, Oke. Coba isi. oke. Nah, muncul ya. Ya. Ada gambarnya? Ya. Udah muncul? Ada. Maaf, terputus tadi, sinyalnya hilang. Oke, kita lanjut petakan area masalah lagi ya. Power SW in, kemudian ini dicatat dulu saja, nanti baru kita petakan masing-masing sinyal tadi. Ini apa ya? Jadi dengan cara kita petakan dia terhubung kemana saja. Siapa kok kemarin mulai? Nah, ini show power button ya. Kira-kira saya hanya catat sinyal yang kira-kira saya bisa perkirakan apa fungsi dari sinyal itu. Kalau saya tidak tahu maknanya ya saya abaikan saja. Yo, Apa sayang? Kemarin saya pakai catat. yo underscore underscore PWRBTN Hash. Handset. Kayak bawah. Nah, ini terus ini kita lihat ada sinyal namanya penting ini ya. PCH underscore RSM RST agar reset out ini kita belum tahu apa, tapi sepertinya ada kaitannya dengan laptop hidup itu. Full mute, ILW power good, ini power good 35 voltnya. Volume, power supply ID, habis, udah, ya. Oke, di EC kita dapat berapa korban ini sinyal target untuk dicek nanti. Kita punya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada nggak? Ini ada C power button, ada PCH power button nggak ya? Coba PWR BTN. Oh iya, pakainya C power button. Oke, kita sudah punya area yang harus dicek nanti di area EC, kemudian masuk ke area RTC dulu ya, RTC dulu. Kita akan cek sirkuit, langsung saja cari sinyalnya di Intel standar nama sinyalnya RTC RSC. 35 volt aman ya Pak? 35 volt sudah dibahas tadi Pak. Nih Pak. Oh ya, Nah, nanti saya loncat aja. loncat ya. Nah, ini kita metakan area masalah dulu Pak. Jadi masih belum mulai menganalisa tapi memetakan dulu. Jadi kan tiap motherboard ada sirkuitnya, kadang kan nggak sama persis ya satu sama dengan yang lain. Sama-sama Dell, sama-sama Compal, tapi kadang ada perbedaan. Nah, kita petakan dulu ini. Kita cari RTC RST, RTC RST. Nah, cek sinyalnya ternyata standar banget ya. RTC RST pull up ke baterai CMOS, dapat dari RTC cell ya. Ini jelas ini karena RTC-nya hanya sumbernya dari RTC cell, kita cek dulu ya. RTC RST pull up 20 kilo ke RTC cell.
SRTC RST juga sama. Jadi RTC cell harus ada tegangan. RTC cell. Saya cek di sini dia dapat tegangan dari mana saja. Switch up PCH internal. Oke. Ini juga sama, itu sama. Sumbernya RTC cell ini dari siapa? Wah, ini menarik ini. Di laptop ini RTC cell itu sumbernya dari 2. Ya. Sekarang kita lihat ke poin 4 ya, poin 4. Sirkuit RTC PCH. RTC RST kita rangkum dulu dari hasil baca signaling tadi. Ya. RTC dua syarat chipset Intel kan ini ya, RTC RST dan SRTC RST hash itu dan sumber tegangan dari RTC cell. RTC cell. Ini poin 1. Terus kita cek RTC cell plus RTC cell itu ada 2 sumber kita tadi petakan di sini. RTC cell, perhatikan. Ini pull up ya. Jadi kalau ini bukan sumber karena dia memberi tegangan ke DSVOD VRN ini. Nah, di sini kita cek. Ini juga memberi tegangan ke chipset ini hasilnya chipset untuk RTC. Ini juga pull up saja, bukan sumber tegangan. Ini juga supply daya ke EC. Oke. Ini pull up dan di sini kita ketemu. Nah, di sini kita dapat nih. RTC cell itu asalnya dari dioda PD3. PD3 ada plus coin cell dan satu lagi adalah melalui PD3 berasal dari 2 sumber tegangan. Satu coin cell, dua adalah plus 3.3 T underscore RTC underscore LDO. Oke. Nah, di sini kita petakan ini satu-satu dulu, berarti kita mundur ke bawah. RTC cell, coin cell, kita cek coin cell dari mana asalnya. Coin cell itu ya, coin cell di sini terhubung ke PCB terpisah lewat konektor JSH1. Ya. Tapi dari nama sinyalnya kita sudah bisa tebak ya, coin cell maksudnya adalah baterai kancing, baterai koin itu, button cellnya yang model seperti biasa kita lihat lah. Satu lagi kita petakan. Ntar saya catat dulu, coin cell asalnya adalah baterai CMOS. Kemudian satu lagi 3,3 volt RTC LDO. Ini kita cek dari mana asalnya.
Tiga volt RTC LDO sumbernya dari Virec apa? Virec 3. Ya. Perhatikan Virec 3 lewat R103 ini R-nya short sambung langsung. Kalau Anda lihat ada R seperti ini resistor disambung jalur langsung, berarti di PCB resistor tidak dipasang tapi jalurnya nyambung langsung. Ya. Resistornya add ini tidak dipasang. Oke, jadi sekarang RTC itu asalnya dari Virec 3. Virec 3 dan ATC PCH udah selesai. BIOS saya nggak usah catat ya kalau BIOS sudah powernya cukup Anda cek powernya saja. Jadi, SPI. Wow, ternyata BIOSnya punya sumber daya sendiri. 3V3M kita cek dulu. Dari mana asal? 3V3M. Mana source-nya? Oh, IC BIOS dapat power dari 3 volt ALW lewat saklar CPS 22966. Jadi 3V3M, VIN 2, VOUT 2. Ini jadi ini nyambung ke sini ya. Perintahnya adalah on 2 dari seal SLPA. Ya karena ini VIN 2, otomatis perintahnya on 2. Jadi ini akan nyebrang saat seal SLPA bernilai positif. Seal SLPA asalnya dari chipset. Dan seal SLPA ini karena di blok SLP jalannya, otomatis dia terpengaruh oleh, nah kalau SLP 34 ini jelas dari harus switch dulu ya. SLPA saya belum tahu. Oke. Nah sekarang kita mulai analisis. Bahan kita sudah cukup lengkap, area sini ya, power selector 35 volt RTC EC BIOS. Oke, sekarang kalau teman-teman lihat data ini, power selector saya nggak perlu banyak cerita soal ini, teman-teman sudah paham semua ya. Area masalah di power selector itu hanya dua, 19 volt macet atau laporan ACOK-nya hilang, cuma dua itu saja. Jadi 19 volt macet Anda cek ADP FET, RB FET, kemudian gate kendalinya dari siapa, di situ Anda bisa cek mundur. Di sini di motherboard Dell ini kendali MOSFET-nya ini pakai DC block GC. Ini ada pin ACDRV nggak dipakai ya. Jadi kendalinya adalah DC block GC yang mana asal sinyalnya dari IC PU800. IC apa ini? CD330. Ini siapa ini? Ini seperti di Lenovo ThinkPad. Kalau di ThinkPad IC ringkan ini. Belakang MOSFET GC mungkin gitu ya maksudnya, BLKMP. Oke, ya. Jadi kalau ini macet Anda bisa mundur ke sini. Ini IC-nya saya nggak tahu juga, belum pernah ketemu. Ya, belum pernah perbaiki IC ini juga.
FET yang depan, sorry, FET yang depan itu kendalinya dari nggak pakai kendali ya, dia hanya pakai sirkuit proteksi. Jadi kalau FET yang PQ4 di sirkuit ini kendalinya hanya dari DC in bagi 2, di sini jadi 9 volt ya, 19 volt bagi 2 jadi 9,5 volt. Selama sirkuit ini tidak ada yang aktif, harusnya ini nyala sepanjang waktu. Kalau Anda pusing, kalau dibuat susah oleh sirkuit ini, ya silakan ini PQ6B dibuang, PR17 dibuang, akibatnya PQ4 akan jalan terus. Seperti itu. Ya. Karena dia sebenarnya sirkuitnya sederhana, hanya gain ke PQ4 asalnya dari DC in dibagi 2. Itu area untuk ADP FET ya. Untuk RB FET-nya tadi adalah yang DC blok GC. DC blok GC asalnya dari IC PU800. Jadi kalau PU800 ini rusak, kemungkinan juga akan bermasalah. Ya. Ini IC ini rada ribet. Saya belum pernah ketemu, coba kita cek ada datasheetnya nggak. Nggak ada datasheet ya. Kita tidur aja, tinggal setengah jam lagi. Tidak ada datasheetnya ini. Oke, jadi karena datasheet tidak ada, yang bisa dilakukan hanya nebak saja apa fungsinya. Oke. Jadi 301B. Oh, dipakai di MacBook juga ya isi ini ya. MacBook motherboard chip. Ya. Oke, nggak ada datanya, kita nggak perlu pusingkan itu. Prinsipnya gini, kalau Anda ketemu ini macet, ya berarti IC ini tidak mengaktifkan si MOSFET. Sebabnya apa? Kita bisa cek kalau dari nama pin IC ini, bisa dicek satu-satu nih. 3,3 volt ALW2. Ini output apa input juga nggak tahu saya ini. 3,3 volt ALW2. Ini in atau out. Oh, ini adalah input. Semua 3,3 volt ALW2 itu sumbernya dari tadi Virec 3 ya. 3,3 volt ALW2 tadi dari Virec 3 asalnya. Jadi itu masuk juga ke IC PC block PC. Nah, karena kita nggak punya banyak data ya, jadi untuk sirkuit ini kalau sampai IC ini bermasalah, ganti saja lah kalau Anda pusing. Saya juga pusing melihat IC ini. Tidak ada data yang bisa dijadikan acuan untuk ngeceknya seperti apa, karena dia cukup banyak fungsinya ya. Enable docking untuk matikan baterai. Tapi sepertinya IC ini juga bisa dimatikan fungsinya untuk tidak usah bekerja, tidak digunakan. Karena ini kalau dari lihat fungsi di nama pin ini ya, ada DK ini dock ya, docking. Ini kan DK ini singkatan dari dock. IC ini untuk memindahkan power dari si laptop internal baterainya ke power dari docking stationnya. Kalau teman-teman lihat di laptop Dell atau Lenovo ThinkPad seri-seri bisnis itu
Nah, dia ada docking station seperti ini. Nah, itu terhubung langsung ke laptop. Ya, seperti ini docking stationnya. Contoh, ada konektornya. Itu powernya akan pindah. Jadi IC ini kalau mau dibuang juga bisa. Cuma masalahnya kendali si MOSFET ini harus dibuatkan baru supaya bikin konslet. Itu area power selectornya dari Compal yang satu ini ya, rada ribet ya karena RB-FET-nya ternyata kendalinya panjang. Ya. Makanya RB-FET ini tidak boleh di jumper kecuali Anda kepepet sekali dan baterai nggak ada. Laporan ACOK-nya standar tadi, ACAV in langsung menuju ke EC. ACAV_in itu langsung menuju ke EC ya. Dari circuit charger ini langsung menuju ke EC ya. Oke. Kemudian kita cek lagi setelah bagian ini beres, cek power good 3 volt 5 volt tadi sudah kita cek tadi ya, dari bahas ya. 3 volt 5 voltnya hanya sinyal ALW on ya, yang berkaitan tadi sinyalnya ALW on ini yang berkaitan 3 volt 5 volt ya. ALW on masuk, 3 volt 5 volt sini hadir. Kalau ALW on nya sudah ada dan ini nggak hadir, maka Anda bisa cek IC nya bagus tidak, dites ganti, atau Anda bisa cek MOSFET dan bebannya ada konslet atau tidak. Seperti biasa untuk perbaiki sirkuit power regulator. Ya. Kemudian terakhir kalau 3 volt 5 volt ini sudah jalan, sinyal power good dari IC 3 volt 5 volt apakah sampai ke EC atau tidak. Nah, jadi kan power good dikirim ke EC. Nah, power good sinyal ini dikirim ke EC. Nah, 3 volt 5 volt beres, pastikan sudah bekerja. Kemudian melanjut ke blok EC. Nah, di sini yang menarik. Biasanya kita pusing ini kalau ngerjakan EC karena sulit cari referensinya. Makanya tadi saya ajak petakan dulu. Dari hasil memetakan pin-pin yang ada di EC ini, kita bagi jadi 2 area ya. Satu bagian pertama adalah input atau syarat kerja. Area kedua adalah output. Ya. Input dan output. Kita masih kurangan input satu tadi ya, lead ya. Ini ada di mana? Lead CL pagar. Masuk ke EC enggak ini? Oh iya, masuk ke EC. Masuk ke EC tapi di chip satunya. Oke. Oke, ini EC pasangannya ada lead CLCO. Lead CL. LCO. Nah, jadi area di EC ini kita bagi jadi 2 ya. EC ini syarat kerjanya kita bagi jadi 2. Input dan output ya, inputan dan outputan. Nah, tahap pengerjaannya gimana? Tahap analisis di EC, apakah Anda harus ukur satu persatu pin-pin di EC ini semuanya? Saya kira tidak, karena kalau Anda lakukan itu Anda rajin sekali.
Ya kan? Yang perlu Anda tahu tadi ya, Anda petakan dulu, dibaca-baca dulu lah skemanya. Kemudian setelah petanya ini terlihat, gambaran besarnya, bagaimana cara menguji apakah EC ini bekerja atau tidak? Ini nggak usah diukurin satu-satu inputnya. Kita tahu bahwa kalau EC sudah bekerja, saat Anda pencet tombol power, ya, tombol power dipencet, maka si EC ini akan menghasilkan dua sinyal akhir. Ya, pertama apa? Power button, PM power button dari EC ke chipset, kemudian adalah RSM reset, resum resetnya. Jadi dua sinyal ini adalah patokan atau acuan kita untuk menyatakan bahwa EC sudah bekerja. Kalau dua sinyal ini belum muncul, maka EC belum bekerja. Kesimpulannya begitu. Ya. Nah, bagaimana kita lakukan itu? Karena kita tahu bahwa sinyal ini dua ini hanya akan muncul saat tombol power dipencet, ya lakukanlah. Anda pencet tombol powernya sambil ukur di sinyal RSM reset dan power button. Kalau sinyal ini sudah bergerak naik ke 3 volt atau dari 3 volt turun ke 0 kemudian naik ke 3 volt, yang intinya dia bergerak dari kondisi awal, ya. Berarti EC sudah bekerja karena EC sudah menggerakkan dua sinyal ini. Karena ingat tujuannya syarat kerja EC ini yang banyak ini, tujuannya pada akhirnya hanya ini saja. Gerakan power button sama RSM reset. Supaya apa? Supaya chipsetnya jalan. Supaya si chipset ini setelah nerima dua sinyal ini, dia akan menghasilkan SLP 5 dan 3. Jadi kalau Anda sudah petakan masalahnya, langsung tes. Tesnya adalah power button pencet, tombol power ini dipencet. Harapannya adalah power button jalan 3 volt, RSM reset juga jalan 3 volt. Atau kalau mereka sebelum di switch sudah 3 volt, saat Anda pencet mereka jadi 0, kemudian naik lagi ke 3 volt. Jadi bergerak, tegangannya bergerak. Apa yang dilakukan ketika Anda sudah tes dan ternyata sinyal ini nggak bergerak, 0 saja? Ada dua langkah. Pertama, dicek dulu. Sinyal ini nggak bergerak, 0, apakah karena terkena beban, alias ada yang makan sinyal, di-ground-kan oleh bebannya, atau memang EC-nya yang nggak kerja. Jadi kan ketika sinyal ini nggak bergerak, nggak muncul, ada dua kemungkinan. Chipset konslet, atau EC yang nggak kerja. Ya. Atau siapa tahu nih, di jalur sinyal ini terdapat komponen yang membuat sinyal itu jadi hilang. Nah, apakah itu ada? Kita akan petakan di sini. Kita cek dulu. Kita cek tadi sinyalnya adalah CO power button dulu. CO power button. Ini chipset, ya. CO power button masuk ke chipset, kemudian langsung menuju ke apa ini? Ini soket XDP, ini soket debugnya. Jadi soket ini digunakan oleh pabrik untuk debugging saat produksi. Ini soket XDP namanya, Intel XDP. Jadi ini hanya sinyal ini, dia fungsi soket ini adalah semua sinyal-sinyal penting yang ada di laptop ini terhubung ke soket ini, nanti dia dihubungkan pakai alat. Alatnya terhubung ke komputer untuk menganalisis sinyal-sinyal tadi. Itu tapi ada di pabrik, nggak ada yang jual. Jadi kalau Anda punya alat itu XDP debugging enak sekali nanti. Nah, terhubung ke XDP, kemudian dia terhubung lagi ke EC. Perhatikan nih, CO power button terhubung ke EC di MSC 5075 ya. Kemudian ada lagi nggak? Nggak ada. Ya, ini cuma atas bawah aja. Terakhir penjelasan. Oke. Di sini kita sudah bisa petakan ternyata CO power button adalah
hanya terhubung dari chipset terhubung langsung ke EC. XDP diabaikan, kenapa? Karena di sini nggak ada soketnya, sudah tidak dipasang begitu sudah sampai ke tangan kita. XDP itu cuma soket saja, juga nggak mempengaruhi fungsi sinyal. Adakah resistor tadi atau komponen kapasitor di sepanjang jalur CO power button? Tidak ada ya. Kita cek lagi, ulang, ada nggak? Ada nggak? Anda perhatikan benar-benar. Adakah resistor atau kapasitor di sini? Ini satu sinyalnya, tidak ada resistor, tidak ada kapasitor. Di sini tidak disambung, ya, karena ini nggak ada alatnya, ya. Lihat, perhatikan konnya add gitu, nggak dipasang. Kemudian ke EC, ini langsung ke EC tanpa komponen lain, juga nggak ada resistor, nggak ada kapasitor. Jadi jalur CO power button itu bersih. Clean, tidak ada jalur komponen apapun. Di sini clean jalurnya dari EC ke chipset langsung tanpa ada masalah. Kita petakan bagian kedua, outputnya resume reset. Ya, kenapa kita petakan? Kita udah tahu ya tadi. Parameter kerjanya adalah power button dan RSM reset. Maka kita petakan dua sinyal ini dulu. PCH RSM reset. Apakah ada sirkuit tambahan di situ? Kita cek. Terhubung ke DPWR oke, tapi ini nggak dipasang. Oke, ini nggak dipasang. Jadi aman. Kalau ini dipasang, nanti kita harus petakan ini DPWR oke kemana nih. Tanda tidak dipasang ada huruf A ini ya. Kemudian PCH RSM reset R. Asalnya dari, wah ini kok panjang ini. PCH RSM reset R. Sumbernya, ini chipset. Penerimanya adalah chipset, jalurnya disambung langsung, resistornya nggak dipasang, berasal dari namanya PCH RSM reset Q. RSM reset Q, kemudian RSM reset Q ini sinyalnya berasal dari N gate. Nah, di sini Anda sudah, ini istimewa sekali. Ternyata, nah ini saya gambar kalau ini. Oh enggak, saya gambar pakai Corel saja biar mudah. Oke. 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 RSM resetnya ada sirkuit sendiri. Specified format not available. Pakai apa ini? Oke. Wah, Corel nggak bisa diandalkan. Oke, ini aja. Jadi
Jadi kalau kita lihat di sini RSM reset Q itu yang menuju ke chipset, ya. Ini yang masuk ke chipset itu RSM reset R dulu, kita coba lihat ini. Perhatikan sekali lagi. RSM reset R ini yang diterima chipset. Yang dikeluarkan EC tadi itu adalah RSM reset saja. Ya. EC mengeluarkan saat Anda pencet tombol power, EC hanya mengeluarkan sinyal PCH RSM reset. Oke. Kemudian yang diterima oleh chipset itu PCH RSM reset R. Yang mana berasal dari RSM reset Q. Ya. Di sini kita coba lihat. RSM reset R terhubung ke DPWR oke, jadi kalau sinyal ini bermasalah, ini akan ground, tapi sayangnya ini tidak terhubung, jadi nggak ada nggak terkait ya. Kemudian RSM reset R juga ada pull down, nilainya 10 kilo, ya, tinggal dicek resistornya benar 10 kilo atau tidak. Pull down, ya, untuk menolkan sinyal RSM reset saat laptop shutdown. Kemudian RSM reset biasa dari EC, kemudian ini pull down lagi, PCH RSM reset. Ini pull down yang untuk sinyal dari EC. Jadi ada dua pull down. Pertama pull down yang untuk sinyal yang di PCH, kemudian pull down yang sinyal dari EC. Ini EC, kemudian kita ketemu sama ini sirkuitnya. Ini AND gate, gerbang logika AND. Jadi ketika dua sinyal di pin 1 dan pin 2 ini bernilai positif, maka outputnya positif. Selain itu maka outputnya jadi 0, jadi negatif. B dan A harus positif, baru outputnya positif. Kalau itu tidak terjadi, maka outputnya akan negatif. Berapa nilai outputnya? Sesuai dengan powernya nih, 3 volt ALW. Ya. PCH RSM reset bernilai 3 volt. Di sini kita cek RSM reset yang pin 1 itu jelas asalnya dari EC. Ya. Asalnya jelas dari EC. Yang pin 2 di sini, nah, ternyata ada U41. U41 terhubung ke 5 volt ALW. Kemudian di pin 3 ini ada pin reset. RSM reset di pin 2 dari si U42 ternyata terhubung ke pin reset di RT9818A. Reset ini ketika aktif maka nilai RSM reset akan bernilai 0. Ya, akan bernilai 0. Akibatnya kalau di sini 0, di sini 1, outputnya jadi 0. Maka RSM reset yang R ini tidak akan tercapai. Di chipset ini tidak akan hadir. Akibatnya laptop tidak akan hidup karena RSM resetnya 0 terus sepanjang waktu. Ini sirkuit tambahan, ekstra sirkuitnya si Dell Latitude. Nah, sirkuit ini jarang dijumpai di laptop-laptop biasa. Apa sih gunanya sirkuit ini? Kalau sekilas dilihat ini ternyata sirkuit untuk proteksi. Apa sih gunanya RT9818A? Kita cek nih RT9818A. Micro voltage detector, supervising power supply voltage level for microprocessors or digital systems. It provides internally fixed threshold within 0.1 volts that ranging to 5 volt, which covers most digital application. Dia detektor tegangan. Temperatur itu kan 49 di 11. Dia detektor tegangan yang gunanya untuk deteksi ini ada keterangannya, batas kerja. Harusnya ada tabelnya. Batas level tegangannya. Oke, nah ternyata gini.
dari penjelasan IC-nya. IC ini bekerja dengan cara mendeteksi tegangan di jalur 5 volt. Ya. Saat tegangan di jalur 5 volt ini mencapai nilai tertentu, maka RSM reset dilepas, diizinkan untuk jadi 3 volt. Apa yang terjadi kalau IC ini rusak? Maka RSM resetnya tidak akan pernah aktif karena dia defaultnya bernilai 0. Dia akan 0 sampai 5 voltnya normal. Ya. Jadi kalau sampai U41 rusak, maka laptop ini tidak akan pernah hidup. Nah, yang saya temukan kemarin adalah kasusnya saya sampai di area sini. U41 saya lepas, RSM reset jadi 3 volt, dan laptop nyala. Yang saya temui kemarin kasusnya itu. Jadi kemarin selesai dengan cara melepas U41. Kenapa saya lepas? Ya karena memang nggak terlalu penting juga proteksi seperti itu. Toh laptop lain juga nggak pakai, normal-normal saja. Oke. Nah, ini sudah CO power button, RSM resetnya. Ketika Anda sudah selesai petakan area masalah ya, tadi pengujiannya mudah ya, bisa satu persatu diuji. Mulai dari yang paling sederhana, uji outputnya dulu. Jadi Anda ujinya mulai dari output, RSM reset sama power button. Dua sinyal ini diuji. Ketika dia bernilai bagus, maka EC dianggap bekerja. Kalau EC sudah dianggap bekerja, maka Anda bisa fokus ke area berikutnya, yaitu apa? BIOS dan chipset. Selama EC sudah bekerja, maka Anda bisa fokus ke area berikutnya, yaitu ngurusin chipset, area RTC-nya, dan BIOS. Itu cara kita memetakan area masalah. Nah, buat dulu catatan seperti ini. Kalau catatan ini dibuat untuk motherboard yang baru pertama kali ditemui atau Anda masih belum hafal, ya. Saya setiap kali ketemu mesin baru yang ada skemanya, terutama saya punya kebiasaan petakan dulu dikit-dikit seperti ini. Mungkin nggak selengkap inilah, hanya yang penting-penting saja poin-poinnya. Dipetakan, baru kemudian dilakukan pengujian, testing. Supaya apa? Supaya tidak tersesat. Kalau Anda nggak lakukan ini untuk motherboard yang baru pertama kali ketemu, baru pertama jumpa, Anda nggak punya data, tidak punya peta. Ukur sana, ukur sini, ukur sana, ukur sini, solder sana, solder sini, akhirnya kacau jadinya. Ya. Jadi ini pentingnya Anda gunakan peta-peta seperti ini. Acuan dasarnya apa? Acuan dasarnya ini tadi. Acuan dasarnya cukup gunakan ini saja. Anda tahu tahapannya, itu digunakan sebagai acuan untuk mengerjakan. Ini kalau mau kita gali lebih lanjut, kita coba cek. Apa fungsi sinyal reset out? Ternyata reset out ini adalah PCH power OK. Nah, PCH power OK kita tahu itu adalah sinyal yang hadir setelah laptop hidup. Urusannya sama no display nanti. Reset out hilang, laptopnya no display. Ternyata benar kan? Ada VCCST power good. Nah, ini ada sinyal yang terkait kalau UC4 ini rusak ya laptopnya jadi no display. Oke. Nah. Ya, ini. Karena area kita masalahnya adalah laptop mati total, kita sampai sini aja. Nah, tuh, nanti kalau no display, petakan lagi area ini. Kalau no display, Anda petakan blok ini nih. Blok ini semuanya harus positif, ya.
SysX, SysReset, SysPower oke, PCH Power oke, APWR oke, PLT reset semuanya harus positif. Kalau ini ada yang 0 salah satu, laptopnya akan no display. Kalau ini sudah positif semua, nah berarti masalahnya tinggal chipset rusak atau BIOS-nya. Tidur di situ aja, tidur nggak apa-apa, ntar bangunin kurang 10 menit. Yang kenceng bukanya. Oke, kita datanya tadi udah sampai mana? RSM reset sudah, RTC tadi sudah dibahas. Nah, kira-kira seperti itu. Demikian yang saya bawakan malam hari ini. Jadi kalau yang titik temunya di sini yang saya ingin tekankan adalah bagaimana cara teman-teman sebaiknya, saran saya, ketika memetakan motherboard yang baru pertama kali ditemui, atau baru 1, 2, 3 kali ketemu kan belum hafal. Kalau ketemu ZE7 udah luar kepala semua itu yang senior itu udah hafal mati. Pak Rohim kalau ngerjakan A43S sudah merem aja, nggak usah pakai lihat board, nggak lihat skema ya langsung jadi itu. Ya, silakan saya buka sesi tanya jawab. Monggo. Masih punya 15-10 menit lagi ke depan. Monggo, suara mau masuk boleh, atau mau chat juga boleh. Silakan. Ada nggak yang pernah yang gunakan metode seperti ini untuk motherboard baru? Di-mapkan dulu. Saya mapping ini tidak lakukan di awal-awal ya. Saya lakukan prosedur pekerjaan standar dulu. Ukur impedansi jalur 19 volt, power regulator semua diukur. Tegangan standar diukur. Kemudian flash BIOS sudah dikerjakan. Ketika itu semua tidak ada hasilnya, karena itu prosedur standar untuk kalau selesai di situ ya sudah selesai. Nah begitu itu nggak selesai, baru saya lakukan mapping seperti ini. Mapping dari blok per blok supaya nggak ada yang tertinggal. Anda pernah nggak ketemu sirkuit ACOK? Ini muter-muter sirkuitnya. Jadi dari sirkuit charger untuk sampai ke EC itu muter-muter seperti di Asus ya. Kalau Anda kerjakan Asus itu laporan ACOK dari IC charger sampai ke EC itu lewat 5-6 komponen. Dari IC charger keluarnya positif, tiba di EC harus 0. Itu kalau di Asus. Nah, itu kalau Anda nggak petakan pusing juga. Nah, contoh nih. Nah, hilang. Open board killer saya hilang. Udah Windows. Biasanya pakai Mac bagus. Apa? Biasanya pakai Mac. Pakai Mac ya? Program saya hilang, open board killer saya. Oke, ya sudah. Untuk kasus yang saya ini ya, jawabannya tadi punya saya ketemu masalahnya di area sinyal PCH RSM RST, di mana U41 ini jadi masalah. Kalau saya tidak lakukan pemetaan seperti ini, andai kata pemetaan ini nggak dilakukan, kira-kira apa yang akan terjadi? Kira-kira kalau Anda ketemu kasus seperti saya, belum dipetakan, hanya sesuai hafalan pengalaman sebelumnya,
ketemu kok RSM resetnya nilainya 0 terus. Apa yang Anda lakukan kira-kira? Chipset divonis. Aswell tersangka. Aswell Gagal tersangka. tulis nota. atau yang kedua apa? Ganti EC. TTMB. TTMB. Ganti EC atau TTMB. Itu yang terjadi. Memang awal. iya. Padahal sepele kan, masalahnya cuma satu komponen ini, tapi karena Iya, Pak. RSM resetnya belum dipetakan sampai ke sana nanti. Ya, dan itu saya pun pernah kejadian begitu. Udah ganti kemana-mana tetap nggak kerja. Supaya laporan itu saja jadi masalah. Oke, ya. Silakan, ada pertanyaan? Belum itu 2 orang ya. Sekali itu 2 orang. Bang tidur kayaknya. Kalau kapan hari yang saya temukan untuk tipe ini, IC CD3300 itu kebakar gara-gara soket adidoktin itu kemasukan air. Waduh. Akhirnya CD330 itu kebakar dan cari cara untuk menghidupkan FET yang tadi itu nggak ketemu karena sinyalnya cukup ribet. Ya mau tak mau harus ganti IC-nya. Solvet ganti IC. Ada IC-nya, Pak? Ada di Pak JBU. Oh, ada dia. Wah, istimewa. Ada. Itu karena dipakai di Mac juga kayaknya ya. Oke. Kalau mau solusinya Pak, iseng-iseng bahas ya. Iseng bahas sedikit nih. Solusi kalau CDD330 tadi hilang. Karena si CDD ini kayaknya tidak ada kaitannya dengan syarat kerja EC. Ya, ini tidak terkait langsung dengan cara kerja EC dan tidak ada jalur sinyal data digitalnya di sini. Kalau kamu perhatikan, ini tidak ada jalur sinyal digitalnya, semuanya analog sinyalnya. Hubungannya sama proses charging ke baterai, Pak Guru. Hubungannya sama proses charging ke baterai. Ya, kapan hari itu saya coba jumper langsung, bisa hidup pakai adaptor, tapi tidak ada proses charging ke baterai bermasalah. Proses charging ke baterainya dapat sinyal apa Pak yang membuat itu nggak jalan? Nah itu nggak menemukan mana sinyal untuk yang dari IC CD 330 ini untuk mengaktifkan proses charging itu nggak ketemu. Oke, di sini sirkuit chargingnya iDrive, charger assembly dat, assembly clock saja. Perintahnya digital, full digital di sini. Oh ini Pak. Dibagi ke ACDET, SBCN kembali dari situ. Ini dock current sense power source. Seharusnya bisa Pak Rohim karena sinyalnya di sini kan semuanya analog. Tidak ada sinyal digital di CDD 3301 ini. Jadi kalau Pak Rohim mau kerjakan sebenarnya bisa seharusnya dengan cara mencoba satu-satu fungsi sinyal ini. Lama tapi Pak ya. Itu kalau nggak ada IC penggantinya saja. Ya, tapi prinsipnya bisa karena ini sinyalnya analog semua, cuma tinggal dia positif atau 0 aja, 1 atau 0 saja. Ya, karena dia sinyalnya hanya analog, 1 atau 0 bisa dikerjakan.
sinyal yang tepat pada kondisi yang tepat. Enable dock power bar. Ya, untuk saat ini saya juga belum tahu fungsi sinyalnya yang apa, tapi itu bisa dilakukan kalau kepepet. Andai kata memang tidak ada IC-nya, Pak. Ya. Oke. Lanjut, cukup. Udah malam, ngantuk ini. Jamnya tidur. Ada pertanyaan? Pak Usman? Saya ada garapan sih, Pak. Ya, gimana? Saya ada garapan sih ini. Oh iya, apa? Silakan. Tapi E6420, Pak. Boleh. Ini kan lemparan dari teknisi, mungkin awalnya matot. Dia kerjain sampai on di 0,2 ampere, Pak. Ya. Di oper ke saya cek pikor nggak keluar. Itu katanya stop pikor kan. Saya beresin, sekarang sudah keluar. Terukur 1,3 volt pikor, ampere 0,8. Nah, tapi belum saya lanjutkan lagi karena tunggu rapat ini meetingnya ini kan. Di sini CEO-nya ada dua ya Pak, SMSC KBC sama SMSC CEO. Iya. Bisa dijelaskan ini Pak? Kenapa ada? Karena rencana mau rival ini. Oh gitu. Oke. Nakalan, ini saya kemarin juga dapat. 6591P. 6591. Iya. Beda sama 6592 ya. Oh, 6591P. Oke. Jadi di ini ya, di laptop Dell yang seri bisnis itu EC-nya selalu ada dua, SMSC berpasangan. Ya. Iya. Kalau dilihat di sini coba. Yang satunya fungsi utamanya sebagai keyboard controller. Sedangkan yang satunya I/O. I/O-nya tadi untuk urusan power management. Nah, kalau kita periksa halaman 41. Nah, 5028 ini kan I/O semua Pak fungsinya. Di program kan, sesuai program GPIO untuk ngatur perintah ke USB, soket-soket, saklar-saklar. Kemudian ya seperti itu ya. LPC juga ada di situ. Kalau untuk syarat kerja, syarat power ini nggak ada malah kan, untuk menghidupkan power management nggak ada kan? Iya. Dia lebih ke fitur-fitur kan? Ya. Tapi memang kalau di ini berpasangan di Dell ini. Nah ini satunya 5055. Nah di sini ketemu nih. On sinyal SLP, tombol power ini hubungannya ke sini semua. Untuk kasus saya seperti ini Pak, ampere sudah 0,8 dengan pikor 1,3. Sebaiknya saya lanjut pengukuran, apakah saya coba rival dulu atau gimana Pak? Sinyal power oke semua udah dicek. Nah, tadi sempat disinggung itu Mas, masalah mesti cek dulu yang di UCH 1 kan. Tadi itu belum saya ukur Kak. Iya, ini sinyal ini. Saya paling besok mau coba. Ini
udah jalan semua, kalau ini udah jalan semua masih nggak nampil ya rival aja. Oke. Bisa saya pastikan. Tapi RTC tadi, sorry, kalau laptop ini RTC-nya nggak bikin nggak hidup. RTC Oh iya, saya tes belum pakai baterai BIOS. belum pakai baterai BIOS. Iya, saya lupa kayaknya. Udah. Nah ini kalau laptop ini kalau nggak salah enam tiga dua puluh apa ya yang kalau koin Shell hilang kemudian dia kalau dia aman ya. 6320. Kalau ini 64 ya. Ini 64. Ini apa artificialnya sama kayak 7240 tadi. Sudah menggunakan LDO, jadi aman. Aman kan? Aman. 6320 yang kalau 6320 ini nggak ada ini. Langsung dari Cointel ke RTC. Coba ini DLE 6320. Bang juga ya, saya lupa tepatnya dari apa ya. Yang jelas kalau tanpa baterai CMOS hilang dia, nggak mau hidup. Oke. Kira-kira ada pertanyaan? Saya punya kasus itu Dell 7250 tuh. Iya Pak, apa Pak? Suka setting down sendiri. Oh iya, setting down sendiri. Iya. Setting downnya satu. Nanti ada ketulis setting down. Windows is setting down. Kalau Windows is setting down itu kan ada perintahnya tuh Pak. Iya. Pasti command signal awalnya kan power button terpencet Pak. Ini nggak disentuh, nggak diapa-apain Pak. Kadang lama 3 jam mati, kadang 7 hari, kadang yang TTMB itu. saya sudah coba pernah saya coba downgrade BIOS-nya. Itu lumayan hampir sebulan. Ini balik lagi setting down sendiri. Ini mau balikin duit user gimana? Jadi dari usernya. Coba kita cek Pak. Dell E7250 Pure power button. Ini SGP. Kalau sampai shutdown, proses shutting down seperti di shutdown biasa itu kan berarti soft shutdown ya Pak ya. Artinya tombol powernya kepencet. Ada dua kemungkinan tombol power kepencet. Pure power buttonnya kepencet atau sinyal tombol powernya yang hilang. Karena saya belum pernah ketemu cara lain untuk mematikan laptop dengan soft shutdown seperti itu. Tes. Yes.
Masuk Pak. Mau nanya dikit Pak, ini out of topic. Oh iya, sebentar Pak, dikit. Pak Indra, ini Iya, udah iya. dibuang Pak Indra. Iya. Ini sudah dibuang belum Pak Indra? Mana tuh? Ini. Oh, ini. Belum, saya baru coba aja itu download BIOS dengan ganti fan. Ini kan tombol powernya lewat soket ya? Ya, Iya. ya ada. Tombol powernya di mana ya? Coba, ini agak lupa juga, belum saya bongkar lagi. Gitu. Coba. Power FU in. Ini mungkin. Iya ini Pak. Misalnya dari sini pull up-nya ke RTC cell. RTC cell, coba periksa RTC cell-nya. RTC cell-nya tegangannya dari mana saja. RTC cell-nya sama Pak, aman, ada diodanya. Jadi solusinya kalau punya Pak Indra, kalau Iya, saya iya, Bang. nggak usah pusing-pusing Pak, ini buang aja ini. CE12 ini. Iya. CE12, CE10, buang. Siapa tahu dia ini Pak, bocor Pak. Jadi pelan-pelan dia. Gitu. Siap. Dicoba dulu. Pak Acok, lanjut Pak Acok, gimana Pak? Saya punya kasus Lenovo Pak. Ya. Pas masuk Windows, laptop langsung mati. Itu belum pernah tak kerja sih sama sekali. Masuk Windows, Langsung mati. Lenovo seri apa juga belum tahu. Aku kehabisan ini bos, kemenyan di sini bos. Belum bakar dupa. Kayaknya yang disinggung di Facebook gitu. Ilmu terawangnya belum sampai. Enggak, itu biasa kerusakan di interface atau masih di syarat kerja power? Kalau masuk Windows langsung mati. Matinya proses mati biasa atau mati mendadak? Langsung mati mendadak. Kalau mati mendadak masih di BIOS itu Pak. Oh, Nggak pakai hang kan, langsung mati kan? langsung mati. Biasanya kalau nggak BIOS ya regulator ada yang nggak stabil gitu. Acak atau selalu di saat yang sama matinya? Saat yang sama. Tapi kalau masuk setting BIOS aman. Masuk setting BIOS aman, berarti saat loading sistem aja ya. Kalau Iya. masuk save mode aman nggak? Belum pernah coba. Masuk ke save mode dulu Pak, atau booting ke flash disk. Booting ke flash disk. Coba dulu booting ke flash disk. Kalau booting flash disk sama aja kan pas saat proses install Windows. Install Windows sukses. Sukses. Oh, masalah di VGA paling itu Pak. Ada VGA-nya enggak? Lupa. Laptop ini laptop pribadi tapi dipakai kerja dulu, udah kasus gitu ya tak simpan aja. Kalau dia install Windows sukses, berarti kan save mode sukses juga seharusnya. Berarti itu laptopnya hanya mati saat dia loading driver Pak. Nah, perangkat yang butuh driver paling utama di laptop itu kan VGA. Nah, kalau device lainnya kalau gagal loading driver dia paling cuma nggak kedetek aja. Kalau VGA loading driver gagal, layarnya ngeblank. Paling VGA-nya masalah. Susah itu kalau laptop sendiri. Iya, itu udah. Coba belikan laptop baru Pak, pasti sembuh Pak. Ya. Kalau laptop user gampang dikerjain. Kalau laptop sendiri setahun juga nggak dipegang-pegang. Hanya user 2 hari jadi gitu. Ada satu kasus Pak, boleh saya ini. Boleh silakan.
kelas yang lalu kan sempat dibahas masalah BQ 24780S ya kalau nggak salah. Iya. Yang pertama, saya dapat kasus di X441N. Sudah banyak yang sharing juga, kayaknya itu masalah umum ya. Load CPU-nya itu 64 sampai 93 derajat Celcius. Kemudian laptop tiba-tiba mati. Padahal untuk prosesornya itu saya pegang masih wajar, Pak. Iya. Itu saya menyerah itu. Apollo Lake itu. Masalah di Apollo Lake begitu. Ya sudah, paling kita bungkus deh, Itu Pak. untuk Apollo Lake, Gemini Lake, ya, Celeron N berapa ya? N4000 ya? Iya. Itu kalau 4000. biosnya sampean ganti bios lain di luar dari bawaannya dia, biasanya sih kacau. Semua BIOS yang berhamburan itu sudah saya coba semua, jadi, yang Pak. katanya solve. Jadi memang. Pokoknya ketemu 411 NC itu udah bungkus sudah. Ya, Pak. Kasusnya kan di BIOS kalau suhunya 100 gitu kan. Iya, saat awal masuk Windows waktu masuk BIOS 64, 3 detik kemudian langsung loncat ke 86 dan 93. Iya. Di BIOSnya pun gitu, Pak. Terbacanya 100 kalau didiamkan Iya. gitu, Pak. Iya, Pak. Iya. Itu Kadang masalah di sempat BIOS. masuk Windows. Masalah di BIOS, tapi BIOSnya belum ada yang bisa ngerjakan itu. Karena proteksinya panjang. Sulit TXE itu loh, TXE region, tapi dia TXE regionnya rada rumit. Lawang yang TXE biasa sama ME biasa aja saya minta teman kok sekarang. Kalau kita tunggu updatean BIOS terbaru kan versi sekarang kan yang 3.12 kayaknya. Kemudian kita edit gimana tuh? Karena kasusnya saya ini masih sempat untuk flash BIOS secara pakai web ya Windows. Dicoba aja, Pak. Soalnya BIOS yang dari Windows itu, yang dari webnya langsung itu kan sudah clear statusnya. Oh begitu. Ya, tapi harus di flash manual, nggak bisa di flash pakai program. Oke. Kalau mau dicoba flash pakai Harus programmer, di-edit. coba aja, Pak. Sudah dites toh pakai programmer. Iya, Pak. Sudah. Nggak jadi toh. Sudah 3 program. 3 kali ketemu bungkus itu, Pak. Udah. Kalau bos sudah bilang bungkus, saya bungkus, Pak. 3 kali ketemu bungkus sampai sekarang belum ada. Atau paling disolowatin dulu, Pak. X441 NC, Pak Indra. X441N. X441N. Yang revisi 2.2. Iya. Itu suhunya Mana tahu ada TTB-nya kan? Tempat saya ini mau masuk ke blok thermal kan. Karena ada teman yang katanya sempat karena air yang 100 kilonya itu kadang melar kan. Sudah saya cek normal, Pak. Iya, sensor suhu sampai saya akalin sinyalnya biar sinyalnya rendah terus, tetap aja itu. Jadi yang dibaca di BIOS itu bukan sensor suhu yang di motherboard tapi internal di prosesor. Kata makaan sih suruh ribal prosesor. Ganti prosesor. Orang user laptopnya masih display. Nah makanya kan nggak layak display. Sikunya nanti matok gua kuning, cinta lah. Hujan di mana ya? Ada hujan. Ada hujan mikrofonnya. Kalau masih hidup kan susahnya itu. Dari itu kenapa banyak yang nyerah daripada pulang kondisi mati. Ada yang hujan deras ya? Ada yang hujan deras ya? Yang hujan maksimal dong. Tato, apa kabar Kak Tato?
Bapak-bapak ini istimewa semangat sampai tengah malam kerjanya. Siapa ya yang suaranya? Hujan kayaknya di sana. Itu gimana? Punya Pak Julian yang suaranya bising. Berkresek-kresek. Itu kenapa itu mikrofonnya? Ditaruh di. Saya mute Pak, dibuka lagi Pak. Barusan saya mute, dibuka lagi mic-nya. Oh, ini lagi. Hujan lagi. Hujan lagi. Hujan ya? Hujan di sana ya? Iya, lagi hujan sepertinya tempatnya Pak Julian ya. Pakai bahasa isyarat dulu Pak. yang lain nggak kedengeran. Apa boleh buat? Yang saya tanyakan soal TXT, Pak Ilyas, kan ini Pak Muhammad Ilyas. Gimana Pak kasus TXT-nya, pertanyaannya seperti apa Pak? Masih bising Pak Julian. Oke, sudah tenang. Oh, berisik lagi. Oke. Ya, 441 NA kasusnya sama seperti yang ditanyakan Pak Julian tadi. Iya. Sama juga itu. 441 NA. Ya, ready unit 4 GB. Saya selalu punya stok unit untuk ganti laptop. Saya juga Kasih itu. TTM, Pak. Ganti laptop ya. TT laptop. Iya, boleh juga tuh. Kalau TTMB Ready. Pak. Iya, ya. Kalau TTMB untungnya cuma paling selisih 500. Kalau TT laptop nanti sampean dapat LCD, dapat hard disk, dapat Ya, mana dapat tahu. laptop. Yang punya kasus mau unit ready. Nah, ya toh, tukar aja udah nih yang lama dibeli 500.000. Toh? Ya. Tinggal pindahkan hard disk saja ya. Iya, enak, Pak. Cari ruwet TTMB lagi, pusing itu. Udah nggak zaman TTMB Pak, TT laptop. Aduh. Lagi butuh laptop sekarang orang. Iya. Kalau mau Modal. cepat ganti laptop sudah. Saya biasanya kasih teaser gitu. Mau murah ganti mesin 3 minggu 2 minggu untuk spare part. Mau ganti laptop hari ini juga selesai. Gitu. Yang repot sekarang yang bagian nerima dari reseller Pak Guru. Yang jelas kan harganya berbeda daripada user dan bahasanya ya juga sama seperti kita ya, teknisi itu bisa mungkin harus bisa ya. Itu repotnya. Saya udah nggak nerima reseller lagi. Oh gitu. Saya udah 98% user. Pantas laptop saya ditolak, Pak. Nggak mau pusing lagi. Pusingnya ribet pusingnya. Pusingnya berkali lipat. Iya, enak user ya Pak Indra ya. Jadi strateginya sudah berbeda Udah, kalau dari dulu, dulu ya. kalau dulu kan cari servisan sebanyak-banyaknya. Sekarang Iya. secukupnya aja, yang penting omsetnya banyak. Itu strategi di handphone itu, Pak, ampuh. Orang kerja satu, orang kerja 5 kan. Aduh.
Oke Bang, mohon pamit dulu Oh, ya. sudah jam gimana? Ya lanjut pamit. Saya mohon pamit dulu. Sudah jam 12 kurang 30 menit. Semoga yang saya sampaikan malam ini ada manfaatnya, teman-teman semua juga lancar pekerjaannya. Amin. 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 Sehat-sehat selalu. Sampai jumpa lagi di waktu yang akan datang. Untuk minggu depan saya nggak bisa online kemungkinan karena sudah mulai kelas yang teman-teman di Jogja ya. Jadi ya kalau ada waktunya nanti saya umumkan. Tapi sepertinya Malam minggu, Pak. Iya. Oke. Mohon doanya ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, TTI ya.